Om Swastiastu, kembali lagi bersama saya Adi Wiraha. Nah, di sini kita akan mempelajari materi mengenai PJJ atau pembelajaran jarak jauh. PJJ atau pembelajaran jarak jauh adalah proses pembelajaran yang terencana, terdapat keterpisahan antara pendidik dan peserta didik, memerlukan rancangan instruksional khusus, menggunakan teknologi untuk berkomunikasi dan memerlukan administrasi khusus. Menurut Moore dan Kersley pada tahun 2012. Teknologi yang digunakan di sini akan berkembang sejalan dengan perkembangan zaman, mulai dari cetak, audio, video, dan kini web. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, saat ini sistem PJJ diterapkan secara luas di berbagai negara. Salah satunya bentuk PJJ yang sangat populer di dunia maya adalah Massive Open Online Course atau MOOC. Banyak perguruan tinggi terkenal seperti MIT, Harvard, Stanford menawarkan berbagai course online secara terbuka kepada siapa saja. Menurut Grossman pada tahun 2014. Dua kata kunci dalam sistem PJJ adalah keterpisahan dan teknologi. Sebagai akibatnya adanya keterpisahan itu, maka diperlukan teknologi agar semua pihak dapat berinteraksi. Lebih dari itu, pendidikan perlu merancang bahan ajar secara khusus agar sesuai dengan teknologi yang digunakan. Di samping itu, penyelenggaraan PJJ perlu mengelola sumber daya dengan baik agar pendidik, bahan ajar, dan peserta didik dapat berinteraksi menggunakan teknologi tersebut. Dari sisi peserta didik, mereka perlu mengetahui bagaimana mendapatkan bahan ajar dan mempelajarinya melalui teknologi, dan bagaimana berinteraksi dengan pendidik dan berbagai sumber belajar lainnya. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat mendorong berbagai lembaga pendidikan menyelenggarakan PJJ. Teknologi informasi menjadi sangat dominan sebagai teknologi yang mendukung PJJ. Seiring dengan itu, kini dijumpai banyak istilah yang maknanya hampir sama dengan pendidikan jarak jauh atau distance education, yakni e-learning, online learning, virtual learning, distance learning, web-based learning, menurut Conrad pada tahun 2006. Distance education atau DE memang sudah ada sejak 2 abad yang lalu, di mana sejak waktu itu banyak perubahan yang signifikan dalam hal proses pembelajaran, komunikasi antara pendidik dan peserta didik, serta pengiriman bahan ajar kepada peserta didik. DE pun berkembang melalui beberapa tahap sesuai dengan perkembangan teknologi, dan tahap awal komunikasi dan distribusi bahan ajar kepada peserta didik dilakukan melalui teknologi pengiriman pos, siaran radio, dan televisi. Kini internet menjadi domain sebagai teknologi yang mendukung DE baik sebagai media komunikasi, pengiriman bahan ajar, dan berbagai aktivitas online lainnya. Sistem PJJ lebih menunjukkan perkembangan yang pesat selama beberapa bulan terakhir. Karena keunikan fiturnya yang sangat user-friendly. Menurut Das, Kumari, dan Saini pada tahun 2009. Dalam sistem ini, pengguna bebas memilih mata kuliah, waktu, dan kecepatan sesuai dengan kebutuhan tiap individu, sementara mereka berada di tempat yang jauh dari lembaga penyelenggara PJJ. Keunikan ini mendorong akses pengetahuan dengan mudah sehingga turut memfasilitasi terbentuknya masyarakat berbasis informasi. Namun, sampai saat ini dijumpai permasalahan dalam penyelenggaraan PJJ, yakni yang berkaitan dengan kualitas, pemerataan akses, efisiensi, dan efektivitas. Agar sistem penyelenggaraan PJJ menjadi semakin baik, perlu dilakukan inovasi. Inovasi merupakan sesuatu yang baru atau berbeda dengan sebelumnya, yang dapat berupa metode, gagasan, atau alat. Inovasi bisa dilakukan terhadap beberapa aspek dalam PJJ, yakni yang pertama ada pemanfaatan teknologi informasi atau IT, yang kedua pengelolaan prosedur pendaftaran dan evaluasi, Inovasi pemanfaatan teknologi informasi dalam PJJ merupakan fokus dalam pembahasan ini. Inovasi pemanfaatan TI ini tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi terbaru.
Dan sistem e-learning yang ada sekarang ini umumnya memberikan presentasi materi pembelajaran yang sama untuk setiap pengguna karena mengonsumsi bahwa karakteristik semua pengguna adalah homogen. Dalam kenyataan, setiap pengguna mempunyai karakteristik yang berbeda, baik dalam tingkat kemampuan, gaya belajar, latar belakang, maupun yang lainnya. Oleh karena itu, seorang pengguna e-learning belum tentu mendapat materi pembelajaran yang tepat akibat efektivitas pembelajaran yang tidak optimal. Baik, segitu saja materi yang dapat saya berikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.